Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Putri Agustina, Putri Arya Afrilian, Safira Mediana Rahma, Sesa Candika Hakim, dan Sekar Ajeng akan menjelaskan tentang materi mineral dalam makanan. A. Pengertian mineral. Mineral adalah suatu zat padat yang tersusun dari senyawa kimia yang dibentuk secara alami oleh peristiwa-peristiwa anorganik yang memiliki penempatan atom secara beraturan dan memiliki sifat kimia dan fisika tertentu. B. Mineral dalam bahan makanan. Mineral memiliki peranan yang sangat penting di dalam tubuh manusia karena berperan untuk membantu pembentukan tulang dan darah, mendukung sistem endokrin, serta menjaga fungsi syaraf. Mineral adalah zat gizi yang diperlukan manusia untuk mendukung proses tumbuh dan berkembang oleh tubuh dalam jumlah yang sedikit atau kecil yang memiliki komposisi unsur murni serta garam sederhana yang sangat kompleks dengan beberapa jenis bentuk. C. Penggolongan mineral. Berdasarkan kegunaannya dalam aktivitas hidup, mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dibagi atas mineral makro atau mineral utama dan mineral mikro atau trace mineral. 1. Mineral esensial. Mineral ini biasanya terikat dengan protein, termasuk enzim untuk proses metabolisme tubuh, yaitu kalsium, fosfor, kalium, natrium, klorin, sulfur, magnesium, besi, tembaga, seng, mangan, kobalt, iodin, dan selenium. Yang kedua, mineral non-esensial. Golongan logam yang tidak berguna atau belum diketahui kegunaannya dalam tubuh hewan, sehingga hadirnya unsur tersebut lebih dari normal dapat menyebabkan keracunan. Logam tersebut bahkan sangat berbahaya bagi makhluk hidup, seperti timbal, merkuri, arsenik, kadmium, dan aluminium. Kemudian ada mineral makro. Mineral makro jumlahnya lebih tinggi, lebih dari 0,05% dari berat badan. Yang termasuk mineral makro antara lain kalsium, fosfor, kalium, natrium, klor, sulfur, dan magnesium. Yang kedua, mineral mikro. Mineral mikro terdapat dalam jumlah sangat kecil di dalam tubuh, namun mempunyai peranan esensial untuk kehidupan, kesehatan, dan reproduksi. Kandungan mineral mikro bahan makanan sangat bergantung pada konsentrasi mineral mikro tanah asal bahan makanan tersebut. Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi tahun 2004 telah menetapkan angka kecukupan rata-rata sehari untuk mineral mikro besi, seng, iodium, selenium, mangan, dan fluor. Di Amerika Serikat, selain itu ditetapkan juga angka antar batas sementara yang dianggap aman dan cukup untuk dikonsumsi bagi mineral mikro, tembaga, krom, dan molibden. Sedangkan kebutuhan manusia akan mineral mikro arsen, nikel, silikon, dan boron masih dalam penelitian. Mineral mikro kalsium. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak terdapat di dalam tubuh, yaitu 1,5 sampai 2% dari berat badan orang dewasa. Di dalam tubuh manusia terdapat kurang lebih 1 kg kalsium. Fosfor. Makanan mengandung fosfor adalah daging, ikan, unggas, telur, susu, dan makanan olahan. Kalium. Kalium merupakan ion bermuatan positif, akan tetapi berbeda dengan natrium. Kalium terutama terdapat di dalam sel. Kalium diabsorpsi dengan mudah dalam usus halus. Sebanyak 80-90% kalium yang dimakan diekskresi melalui urin. Selebihnya dikeluarkan melalui feses dan sedikit melalui keringat dan cairan lambung. Kemudian natrium. Natrium adalah kation utama dalam cairan ekstraseluler
dan hanya sejumlah kecil natrium berada dalam cairan intraseluler. Makanan sehari-hari biasanya cukup mengandung natrium yang dibutuhkan tubuh. Klorida. Klorida merupakan anion terbesar dalam cairan ekstraseluler. Sangat sedikit ditemukan dalam cairan intraseluler. Kadar klorida normal dalam serum adalah 95 sampai 105 MEq per L. Klorida sangat penting dalam produksi asam hidroklorida atau HCl di lambung. Sulfur. Sulfur merupakan bagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin, tiamin, dan biotin, serta asam amino metionin dan sistein. Rantai samping molekul sistein yang mengandung sulfur berkaitan satu sama lain sehingga membentuk jembatan disulfid yang berperan dalam menstabilkan molekul protein. Yang terakhir ada magnesium. Magnesium dibutuhkan tubuh untuk membuat protein, konstruksi otot, sambungan transmisi saraf, kesehatan sistem kekebalan tubuh. Kacang-kacangan dan biji-bijian, sayuran berdaun hijau, seafood, coklat, dan air minum mengandung magnesium. Selanjutnya adalah ketersediaan mineral. Walaupun bahan makanan mengandung berbagai mineral untuk keperluan tubuh, namun tidak semuanya dapat dimanfaatkan. Hal ini bergantung pada ketersediaan biologiknya. Ketersediaan biologik adalah tingkatan zat gizi yang dimakan yang dapat diabsorpsi oleh tubuh. Sebagian zat gizi mungkin tidak mudah dilepaskan saat makanan dicerna atau tidak diabsorpsi dengan baik. Selanjutnya, faktor-faktor yang menyebabkan ketersediaan biologik mineral. Yang pertama, interaksi mineral dengan mineral. Mineral yang mempunyai berat molekul dan jumlah muatan atau valensi yang sama bersaing satu sama lain untuk diabsorpsi. Dengan demikian dalam ketersediaan biologiknya. Contohnya, magnesium, kalsium, besi, dan tembaga yang mempunyai valensi +2. Kalsium yang dimakan terlalu banyak akan menghambat absorpsi besi. Demikian juga, kebanyakan makan seng akan menghambat absorpsi tembaga. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati dalam menggunakan suplemen mineral tanpa berkonsultasi dengan dokter. Yang kedua, interaksi vitamin dengan mineral. Vitamin C meningkatkan absorpsi besi bila dimakan pada waktu bersamaan. Vitamin D dapat meningkatkan absorpsi kalsium. Banyak vitamin membutuhkan mineral untuk melakukan peranannya dalam metabolisme. Misalnya, koenzim tiamin membutuhkan magnesium untuk berfungsi secara efisien. Yang ketiga, interaksi serat dengan mineral. Ketersediaan biologik mineral banyak dipengaruhi oleh bahan-bahan non-mineral di dalam makanan. Asam fitat dalam serat kacang-kacangan dan serealia, serta asam oksalat dalam bayam, mengikat mineral-mineral tertentu sehingga tidak dapat diabsorpsi. Makanan tinggi serat menghambat absorpsi kalsium, zat besi, seng, magnesium. F. Sumber-sumber mineral dalam makanan, kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan ialah salah satu makanan yang mengandung mineral. Selain itu, kacang-kacangan juga kaya akan magnesium, seng, mangan, tembaga, selenium, dan fosfor. Contohnya adalah kacang polong yang mengandung mineral seperti kalsium, mangan, kalium, zat besi, fosfor, dan zinc. Adapun biji-bijian dengan mineral tinggi seperti biji bunga matahari, biji rami, biji labu. Sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau seperti kembang kol, brokoli, dan kubis memiliki kandungan mineral yang cukup banyak. Selain itu, sayur-sayuran tersebut kaya akan sulfur. Daging. Daging adalah salah satu makanan padat mineral. Misalnya pada daging sapi yang mengandung banyak mineral seperti zinc, zat besi, selenium, dan fosfor. Adapun kandungan mineral pada daging ayam yaitu kalsium, magnesium, fosfor, kalium, dan natrium. Telur.
Telur utuh kaya akan nutrisi dan mengandung banyak mineral penting. Kandungan mineral dalam telur yaitu kalsium, magnesium, zat besi, kalium, natrium, fosfor, seng, dan selenium. Baik putih telur ataupun kuning telur, keduanya mengandung mineral tersebut. Kuning telur memiliki jumlah mineral yang lebih besar dibandingkan dengan putih telur. Misalnya, sebanyak 90% kalsium dan 93% zat besi pada telur terdapat di kuning telur. Coklat atau kakao juga makanan yang mengandung mineral. Meskipun tidak padat nutrisi, coklat kaya kalium, kalsium, magnesium, dan tembaga. Alpukat. Beberapa jenis mineral yang ada di dalam buah alpukat diantaranya adalah kalsium, fosfor, zat besi, kalium, potasium, dan sodium. Beri. Buah beri ini memiliki kandungan mineral yang penting untuk tubuh. Buah beri adalah sumber potasium, magnesium, tembaga, zat besi, kalium, zinc, dan mangan yang baik. Susu. Produk-produk susu termasuk yogurt dan keju adalah beberapa sumber kalsium yang paling umum dalam makanan. Selain kalsium, ada sumber mineral lain yaitu potasium, fluor, sodium, sulfur, dan mengandung aluminium, tembaga, iodin, besi, mangan, dan seng dalam jumlah lebih sedikit. Ikan. Dalam ikan mengandung banyak mineral termasuk magnesium, fosfor, iodium, fluor, zat besi, tembaga, zinc, dan selenium. Ikan dari laut banyak mengandung iodium, demikian juga hasil laut lainnya. Umbi-umbian. Selain karbohidrat, umbi-umbian memberikan sumber nutrisi penting, termasuk mineral seperti kalium, magnesium, mangan, kalsium, zat besi, dan tembaga. Fungsi mineral. Yang pertama ada kalsium. Kalsium berfungsi sebagai pembentuk tulang, bekerjanya saraf, kontraksi otot, dan metabolisme sel. Selanjutnya ada fosfor. Berfungsi untuk pembentukan tulang, mempertahankan pH darah, dan untuk metabolisme energi. Lalu ada natrium, berfungsi membantu kerja saraf dan memperbaiki pertahanan cairan. Lalu ada klorida. Klorida berguna sebagai elektrolit dan memproduksi asam lambung, juga berfungsi sebagai imun, kofaktor enzim di hati untuk metabolisme komponen toksin. Selanjutnya ada sulfur. Berfungsi membentuk protein dan jaringan dalam tubuh. Lalu ada magnesium. Magnesium berfungsi sebagai zat pembentuk sel darah merah yang mengikat oksigen dan hemoglobin, juga sebagai kofaktor enzim, fungsi otot, dan saraf. Selanjutnya ada kalium. Dibutuhkan sebagai pembentuk aktivitas otot jantung, regulasi osmosis, fungsi otot dan saraf, kofaktor enzim, dan sebagai metabolisme energi. Yang terakhir ada zat besi. Zat besi berguna mengantarkan oksigen, metabolisme energi, kofaktor enzim, fungsi otot dan otak, serta memperkuat sistem imunitas dalam tubuh. Materi selanjutnya yaitu kekurangan dan kelebihan mineral esensial. Kekurangan atau defisiensi mineral baik pada manusia maupun hewan dapat menyebabkan penyakit. Sebaliknya, pemberian mineral esensial yang berlebihan dapat menimbulkan gejala keracunan. Mineral esensial yang pertama yaitu natrium. Akibat kekurangan natrium menyebabkan kejang, apatis, dan kehilangan nafsu makan. Kekurangan natrium dapat terjadi sesudah muntah, diare, keringat berlebihan, dan bila menjalankan diet sangat terbatas. Akibat kelebihan natrium. Kelebihan natrium dapat menimbulkan keracunan yang dalam keadaan akut menyebabkan edema dan hipertensi. Hal ini dapat diatasi dengan banyak minum. Kelebihan konsumsi natrium secara terus-menerus, terutama dalam bentuk garam dapur, dapat menimbulkan hipertensi. Selanjutnya yaitu kalsium. Akibat kekurangan kalsium, osteoporosis atau kerapuhan tulang, rakitis atau pembengkokan tulang, kejang otot, dan hipokalsemia atau rendahnya kadar kalsium dalam darah. Akibat kelebihan kalsium, hiperkalsemia atau kadar kalsium yang tinggi dalam darah. Konsumsi kalsium yang berlebihan dapat menyebabkan sulit buang air besar atau konstipasi dan mengganggu penyerapan mineral seperti zat besi, seng, dan tembaga. Selanjutnya yaitu fosfor. Akibat kekurangan fosfor, jarang terjadi kekurangan. Kekurangan bisa terjadi bila menggunakan obat antasida atau untuk menetralkan asam lambung.
Kekurangan fosfor menyebabkan kerusakan tulang atau mineralisasi tulang terganggu, pertumbuhan terhambat, rakitis, osteomalacia. Gejalanya adalah rasa lelah, kurang nafsu makan, dan kerusakan tulang. Akibat kelebihan fosfor. Kelebihan fosfor jarang terjadi. Penggunaan fosfor oleh tubuh salah satunya ditentukan oleh rasio antara kalsium dan fosfor. Kelebihan fosfor dapat mengganggu penyerapan mineral seperti tembaga dan seng serta dapat pula memicu timbulnya hipokalsemia. Bila kadar fosfor darah terlalu tinggi, ion fosfat akan mengikat kalsium sehingga menimbulkan kejang. Selanjutnya yaitu klorida, akibat kekurangan klorida. Dalam keadaan normal kekurangan klor jarang terjadi. Kekurangan klor terjadi pada muntah-muntah, diare kronis, dan keringat berlebih. ASI mengandung lebih banyak klorida daripada susu sapi. Bila klorida tidak ditambahkan dalam pembuatan susu formula bayi, akan terjadi kekurangan klor yang dapat membawa kematian. Akibat kekelebihan klorida. Klorida bersifat asam kuat dan korosif terhadap sel. Saat masuk tubuh, klorida bisa menyebabkan asma kambuh karena baunya yang menusuk. Penderita asma akan semakin kesulitan bernafas bila semakin banyak terpapar klorida. Selanjutnya yaitu sulfur. Akibat kekurangan, mengganggu pertumbuhan. Kita tidak akan kekurangan sulfur bila makan cukup mengandung protein. Akibat kelebihan sulfur. Kelebihan sulfur bisa terjadi jika asam amino berlebih yang akan menghambat pertumbuhan. Terima kasih. Cukup sekian presentasi materi mineral dalam bahan makanan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.